Kayaknya baru buka udah ya kan. Istilah transmigrasi. Katanya kalau ada di Sawit di sana ada dibilang pasar kayak pajak. Dan pasar pasar itu lokasi-lokasi. Jadi perapo lako kita solonasan mayan adengki itulah mengisi ibadah lampak indek papudian na mali may umpukadai. Tole pakuyan na adengki itu keluarga mamari la umpakindek papudian na rampuin dete umpukadai. Terus semangat. Jadi playback kan Lalu BTS gimana arah di situ? Arah arah seperti apa, Bosku? Persiapan untuk memasuki ibadah singkat untuk prosesi adat Mapalau atau Mapasonglo masih dalam rangkaian ritual adat Rambu Solo almarhumah Maria Dayan atau Nenek JP di Kalampang, Kecamatan Balusu, Kelurahan Balusu, Kabupaten Raja Utara. Bisa. Sini keluarga memasuki persiapan untuk memasuki ibadah singkat. Yang pakai seragam putih itu adalah keluarga inti pemirsa, ya. Anak cucu dan mungkin menantu juga. Nah, itu adalah keluarga inti dari almarhumah. Memakai baju putih seperti ini. Era porno itama. Ya tore que ya no me sa jere ka que ma si ma le totare na la pure. Si sangela se na ere na. Voi era tila. Potanga tu que le. Ya. Karena to si kaya Sangat pernah sampai kapan bagi naman dito karakter ke sini sa jere ka na ko sa dilo babalango. Kasi ke bami sura ko le. Sa senang ko. Ini bukan berpenimali dan kemarin tengah hari Jadi saat ini posisi jenazah masih di atas alang ini atau lumbung pemirsa. Jadi nanti ada satu prosesi yang disebut dengan Mapalau atau Mapasonglo, di mana ya, jenazah ini akan diarak dari atau dibawa dari rumah duka di sini ke rumah Tongkonan di Tongkonan Tosarira, dan nanti rutenya itu dari sini habis dari Tongkonan baru ada prosesi untuk menaikkan jenazah di atas lakian seperti itu, baru dilanjutkan dengan tawa dapur atau WC.
Jadi itu prosesi yang kita akan lewati sepanjang hari ini di prosesi Adat Rambu Solo almarhumah Maria Tayan atau Nenek JP di Kalumpang, Kelurahan Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, pemirsa. Pol, follow anu di mana? Ya. Follow di Oh ya, belum follow ya Pak. Tragenius Pak. Facebooknya ya? Facebook sama YouTube ya sama. Kita live. Tragenius. Follow dulu toh. Ini ya? Betul Pak. Iya. Itu sudah dari. Tapi itu part 1 tadi. Itu sudah lewat. Oh. Di live-nya sekarang yang langsung. Yang mana live? Ada kita live. Di sudah mengikuti ya Pak ya? Iya, kayaknya saya sudah ikuti kemarin. Dia terima dia toh. Supaya kita itu. Oh ini yang live sekarang. Dia live sekarang. Coba. Oh, ini. Wih. Sama Jin ya? Sama Pak. Oke. Sudah. Tarik ya. Oke. Weh. Oh. Followers. My new followers, guys. Sarah, selamat pagi. Pagi. Weh, kita siap-siap memasuki kebaktian singkat ini pemirsa. Siapa menonton dong? Ada yang salam-salam kah? Salam. News. Oke. Oh kasih lihat. Tragenius. Minta biar orang sana live juga. Oh iya. Jadi kasih linknya Pak. Ada di YouTube. Facebook ada kah? Apa namanya? Di YouTube ada live streaming juga. Ada di YouTube juga ya Om? Iya, Ada. di nama yang sama ya. Tragenius. Toraja News. Jadi pemirsa yang ingin bisa menonton langsung dari TV yang sudah pakai TV Android atau TV Smart bisa langsung buka linknya di YouTube kita pemirsa Tragenius. Yang mau nonton dari TV langsung bisa ya seperti itu yang ambil dari YouTube. Dan jangan lupa di pemutaran standar saja 720p untuk resolusi yang standar supaya tidak pecah. Seperti itu pemirsa. Oke, masih sebentar persiapan ini untuk memasuki ibadah singkat dalam rangkaian acara Mapasonglo atau Mapalau. Almarhumah Maria Tayan atau Nenek JP.
apakah AX ini untuk prosesi adat pemakaman orang Toraja bosku. Jadi seperti itu ritualnya untuk prosesi adat pemakaman orang Toraja Soknya juga mungkin sudah di Toraja Utara ini. sering anu. Mesti diikat saja itu. Itu begini Ya itu standar satunya itu sudah nomor. AX. Kalau meninggal berapa ekor kerbau? Ini sudah tingkatan sepurandanan ini. Jadi itu di atas 24 ekor kerbau. Seperti itu. Ini jenazah masih posisi di atas alang ini, masih di atas lumbung. Jadi nanti ada satu prosesi yang disebut dengan Palau atau Songlo, di mana jenazah dibawa dari rumah duka di sini ke rumah tongkonan. Setelah dari rumah tongkonan baru dikasih naik di atas rakin pemirsa dan dilanjutkan dengan prosesi adat mantau isi atau mantau dapo. Jadi ada lagi kerbau kita akan potong nanti setelah jenazah di atas rakin. Nah, terus kalau satu kerbau berapa harganya? Tergantung. Ada yang sampai ratusan juta. Macam kerbau yang di sini yang kerbau saleko itu di beli seharga 380 juta pemirsa. Seperti itu. Satu ekor kerbau. AX banyak sekali, ya tergantung model kerbau seperti itu. Jadi kerbau yang termahal itu kerbau belang dan saleko, lontong boko juga. Tergantung model kerbau. Kalau kerbaunya bagus, harga juga semakin mahal pemirsa. Seperti itu. Sudah persiapan ini untuk memasuki ibadah singkat yang akan dipimpin oleh jemaat gereja Toraja, jemaat Kalumpang, Klasis Balusu. Paano nih? Kami persilakan. Sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Kehidupan bukan bermula dari kelahiran, bukan pula berakhir dengan kematian.
Karena sesungguhnya kehidupan bermula dan berakhir dari kehendaknya. Namun di balik semua hal yang menyangkut tentang kehidupan pasti telah diatur olehnya. Dan kita sebagai manusia hanyalah menjalankan segala firman-Nya. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan tidak akan memberi cobaan melampaui batas kemampuan semua umat-Nya. Ketika Dia mengizinkan hal tersebut terjadi, maka saat itulah Tuhan telah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang tengah dihadapi. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Undangan untuk meletakkan beban kita, undangan untuk berserah padanya, tidak menanggung beban itu sendiri, namun dengan benar-benar berserah kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi himne jemaat 353. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus menyertai kamu. Dan bagimu juga.
realitas kehidupan dan kematian manusia. Tuhan, dengarkanlah doaku. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Dahulu sudah aku letakkan dasar bumi. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi uang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Dan tahun-tahunmu tidak bersesudahan. Amin. Sungguh indah kabar mulia. Kita berdoa. Kami punya Allah yang hidup, Maha Kuasa Maha Kasih, yang kami andalkan dalam segala aspek kehidupan kami, baik kami
senang maupun kami susah. Dan itu pun terjadi pada keluarga, anak cucu dari orang tua kami, almarhumah Nenek Yepi. Di tengah-tengah duka cita mereka, ada sukacita. Karena sepanjang acara ini, Tuhan campur tangan dengan kebutuhan keluarga. Cuaca yang baik kau berikan, juga kesehatan kau berikan, kebersamaan kau berikan, dan mereka dimampukan untuk mengaminkan apa yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam prosesi Mapa Songlo pada hari ini Tuhan, kami dahului dengan ibadah penyembahan kepadamu, supaya kami semua boleh dikuatkan dan renungkan firman Tuhan. Kami butuh pertolongan Roh Kudus membuka hati pikiran kami, supaya di dalam pembacaan perenungannya kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan lebih daripada itu, kami bukan hanya pendengar, tetapi juga pelaksana mentaati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami kalau kami taati, dan dapat merubah kehidupan kami, memberikan iman yang semakin teguh dan semakin dikuatkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, keluarga dan para kekabung yang diberkati Tuhan, saat ini kita hanya membaca dan merenungkan satu ayat saja. Kita membaca merenungkan dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal 11 ayat 25, firman Tuhan sudah ditulis seperti berikut. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sampai di sana bacaan kita. Anak cucu, keluarga, dan semua para pekabung yang saya hormati diberkati Tuhan. Tentu ada kebanggaan tersendiri dari anak cucu, kerabat dekat almarhumah Nenek Yepi. Saya dengar almarhumah itu umur sekitar 95 tahun ya. Saya juga biasa sering datang ke sini karena Mama Roki itu adik saya. Kami sering datang ke sini bakar ikan mas di belakang itu. Dan saya perhatikan dalam jangka dia menjalani hidup seperti itu, almarhumah tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah. 95 tahun dibandingkan dengan Mazmur 90 ayat 10, firman Tuhan berkata, umur kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun kan? Berarti almarhum orang tua kita, Nenek Yepi, lebih daripada kuat. Karena 95 tahun diberi. Peristiwa kematian, Tuhan Yesus mengatakan itu adalah tidur. Betul? Tidur kan? Tuhan Yesus sering mengistilahkan kematian itu adalah tidur. Salah satu contoh adalah waktu Lazarus meninggal sudah 4 hari di Kampung Betani. Kampung Betani itu sebelahnya Bukit Zaitun. Bapak Roki sudah pernah ke sana dengan Mama Roki, tapi tidak sampai ke Kampung Betani. Sudah 4 hari di dalam kubur, berarti kubur itu seperti kubur kita kan? Betani kan?
Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita membangunkan Lazarus yang sudah 4 hari tidur. Tuhan Yesus tidak menggunakan istilah mati. Dan memang kematian itu bukan berarti akhir daripada perjalanan hidup manusia kan? Tetapi kematian adalah proses awal untuk kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan bagi yang beriman. Manusia termasuk nenek Yesus itu hakikatnya dikotomi. Ada tubuh, ada roh atau jiwa kan? Roh jiwa itu yang memberi hidup kepada tubuh. Tubuh itu dibangun daripada debu tanah, atau tubuh itu dibangun dari debu tanah. Kalau kematian itu terjadi seperti yang kita saksikan saat ini, maka tubuh dan roh atau jiwa itu pisah. Tubuh dan roh itu pisah. Tubuh itu kembali ke asal. Tetapi roh pergi ke dua tempat yang tersedia saat ini. Bagi orang yang percaya, rohnya ke surga. Pada waktu dia mati, rohnya langsung ke surga. Tapi bagi yang tidak percaya, rohnya ke alam maut. Bahasa asli dalam bahasa Arab bahasa Ibrani Sheol, atau bahasa Yunani disebut Hades. Hades, Sheol itu bukan neraka, itu persinggahan sementara. Neraka sekarang belum ada. Yang beriman itu akan ke surga. Waktu Stefanus dirajam dengan batu di Kisah Rasul pasal 7. Sementara dia dirajam dengan batu, dilempar, dia menghadap ke surga. Dan dia melihat surga terbuka dan melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Kemudian dia berteriak, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Langit terbuka dan dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Langit terbuka. Sepanjang Alkitab hanya 5 kali langit atau surga terbuka. Langit dan surga di dalam Alkitab itu bisa bahasa Ibrani itu satu kata, disebut uranos. Langit terbuka atau surga terbuka. Sepanjang sejarah hidup manusia hanya 5 kali langit atau surga itu terbuka bagi manusia. Yang pertama Yehezkel pasal 1 ayat 1. Nabi Yehezkel di Babel. Kemudian dia melihat langit terbuka dan melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua waktu Tuhan Yesus dibaptis. Langit terbuka dan Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati dan ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Langit yang terbuka ketiga adalah di dalam Kisah Rasul pasal 10. Waktu Petrus lapar, dia naik ke tingkat atas, dia melihat ada tempat persegi turun dari langit dan semua makanan ada di dalam. Langit terbuka yang keempat adalah yang kita baca tadi, yaitu Kisah Rasul pasal 7, pasal 7. Kemudian langit terbuka yang terakhir adalah di Wahyu pasal 19. Waktu Tuhan Yesus turun dari surga bersama dengan semua para tentara surga dan orang-orang percaya. Bapak Ibu dan keluarga yang berkati Tuhan, bila di dalam hidupnya 95 tahun almarhumah Nenek Yopi pernah percaya
pernah yakin bahwa Yesus mati di salib untuk menghapus dosanya, maka keselamatan itu dia miliki. Mungkin ada di antara Bapak Ibu berkata, tidak mungkin masa selamat seperti itu. Hanya percaya. Saya berikan contoh. Penjahat di kayu salib kan? Di Lukas 23. Ada penjahat yang hidupnya hanya membunuh, merampok. Waktu dia disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia percaya bahwa yang disalib di samping dia, saudara, itu Mesias. Saudara, itu Kristus. Yang nama di sini adalah Yesus. Dia disalib untuk menghapus dosaku. Itu percaya. Dia tidak turun menjadi majelis, menjadi penentuan diaken, tidak turun sekolah teologi seperti Bapak Pendeta dan saya, tidak turun berbuat baik apa-apa, tidak. Disalib dia percaya bahwa yang disalib di samping dia juru selamat, dia disalib menghapus dosaku. Maka dia berkata kepada Yesus di dalam ayat 42, ingat akan aku kalau kau datang sebagai raja. Tuhan Yesus menjawab apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tahu? Tidak. Dia hanya percaya. Sama halnya dengan bapak-bapak yang ada di sini. Kalau bapak, ibu percaya bahwa Yesus mati di salib menghapus dosa, maka Tuhan Yesus berkata kepada bapak dan ibu, Nek Alenka, hari ini namamu tertulis kitab hayat di surga. Jadi percaya, apa yang percaya? Dosaku sudah dihapus oleh darah Yesus di kayu salib. 2 Petrus 2:24 berkata, Yesus sendiri, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus sendiri, apa tuh artinya sendiri? Tidak ada yang lain-lain dari kita kan? Yesus sendiri, 2 Petrus 2:24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kata sendiri, tidak ada sesuatu yang kita tambahkan. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya mesti begini, saya mesti begitu supaya selamat, Bapak juru selamat, bukan Yesus. Atau Yesus tidak mampu juru selamat, mesti dibantu oleh Bapak dan Ibu. Contoh tadi orang disalib kan? Nah. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada almarhumah Nenek Yepi pada waktu menjelang dia akan menghembus nafas. Jikalau selama hidupnya Nenek Yepi percaya bahwa dosanya telah dihapus oleh darah Yesus di kayu salib, maka Tuhan Yesus pada waktu itu juga berkata, hari ini engkau akan masuk di Firdaus. Firdaus itu bahasa lambang untuk surga atau Sion atau kota Allah yang kudus. Itulah Firdaus. Bapak Ibu, sepanjang sejarah hidup manusia, hanya 2 orang yang diangkat hidup-hidup ke surga. Tidak ada yang lain. Itu kisahkan dalam kitab. Yang pertama Henok. Henok diangkat sekitar tahun 3017 sebelum Masehi. Yang kedua Elia. Elia diangkat sekitar tahun 896 sebelum Masehi. Lain-lain itu harus melalui kematian. Sedangkan Abraham, bapak orang beriman, harus melalui kematian. Abraham, bapak orang beriman, sepanjang sejarah hidup manusia. Tetapi dia harus. Kematian tidak melihat jabatan. Ketua jemaat, diaken atau penatua, tidak melihat. Kematian tidak melihat tempat. Ada orang mati di jalan, ada orang mati di pesawat terbang, ada orang mati di tempat tidur. Kematian tidak melihat situasi. Bisa malam, bisa siang. Yang pertanyaan kepada kita semua, seandainya kematian itu datang pada saya saat ini,
Atau seandainya Tuhan Yesus datang pada malam hari ini, yakinkah Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu, saya pasti ke surga? Percaya enggak? Sekarang kan, apa saja yang terjadi pada jiwa, roh yang terjadi di surga? Yang pertama, roh-roh itu berkumpul dengan roh orang percaya sepanjang zaman. Yang kedua, supaya tidak telanjang, roh itu diberikan jubah putih atau white robe. Bisa dibaca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Yang ketiga, roh orang percaya sudah sempurna pada waktu itu. Boleh Bapak Ibu baca dalam Ibrani 12 ayat 23. Roh menjadi sempurna. Kita kan orang beriman sekarang menuju proses kesempurnaan. Tetapi kalau kita sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah sama-sama di surga, maka roh kita sudah menjadi sempurna. Dan yang ketiga, yang berikut, roh kita bersama-sama dengan orang berlain dan para malaikat, para serafim, tetap memuji Tuhan. Di sana tidak ada malam. Cuma siang ada toh? Di sana tidak ada malam. Dan itu pun terjadi pada almarhum nenek Yepi. Kalau dia mati dalam iman. Jadi anak cucu tidak perlu susah. Tidak perlu merasa bersedih, berlarut-larut. Kalau mama, kalau oma hidup dalam iman, dia pasti ada di surga bersama dengan orang-orang percaya saat ini sedang menggunakan jubah putih. Saya kira anak cucu juga sekarang ini menggunakan jubah putih kan? Dan juga para malaikat itu umumnya menggunakan jubah putih yang dalam penglihatan orang tertentu. Dan itu pun terjadi pada almarhum nenek Yepi pada saat ini. Dan itu juga akan terjadi pada Bapak, Ibu. Jikalau beriman, jikalau percaya akan ke surga, maka akan menggunakan jubah putih atau white robe. Bapak Ibu, kita tidak cukup Kristen. Sekali lagi, kita tidak cukup menjadi orang Kristen. Tidak cukup mentaati aturan-aturan gereja. Aturan gereja tidak salah. Tapi di Indonesia ada lebih 300 denominasi gereja dengan aturannya masing-masing. Ada lebih 300 aturan gereja dengan aturan masing-masing. Kita tidak cukup mentaati aturan gereja. Kita harus beriman, harus percaya bahwa Yesus Kristus mati di salib menghapus dosaku supaya aku pasti ke surga. Yohanes 3:16 ada majelis hafal. Coba. Minta maaf nama kecil? Hah? Tita. Ada majelis. Karena begitu besar kasih akan Tita, sehingga Yesus mati di salib supaya Tita yang percaya tidak masuk neraka, melainkan masuk surga. Tita yang percaya tidak masuk neraka, melainkan masuk surga. Kata kunci percaya. Apa yang Bapak Ibu percaya supaya tidak masuk neraka tapi masuk surga? Apa yang percaya? Percaya Yesus Kristus? Belum. Tidak kena meleset. Percaya dosaku sudah dihapus oleh darah Yesus di kayu salib. Orang tidak masuk surga karena apa? Karena dosa kan? Kalau dosa sudah diampuni, masuk surga enggak? Masuk tuh. Berapa lama tuh dosa, berapa banyak dosa diampuni waktu Bapak Ibu percaya? Berapa coba? Berapa? Semua. Kisah 13 ayat 39. Pada waktu kita percaya, semua dosa kita diampuni. Semua, bukan sebagian besar, bukan banyak, itu salah semua. Sebab kalau banyak, kalau sebagian besar berarti masih ada sisa pada Bapak Ibu kan? Nah, dosa sekecil apapun pasti dihukum.
Mungkin Bapak Ibu berkata, kalau saya percaya hari ini, besok saya bisa berdosa kan? Tuh. Kemudian besok pagi Tuhan Yesus datang, masuk surga enggak itu? Masuk surga. Semua dosa diampuni. Semua dosa diampuni. Tuhan Yesus cuma satu kali masuk mati untuk mengampuni dosa. Tidak mati berulang-ulang kali. Dan keselamatan itu kekal. Bisa baca Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Atau Roma 8 ayat 1. Kepada orang percaya tidak ada lagi hukuman. Hal yang sama dengan orang tua kita yang kekasih nenek Yepi. Mungkin dia beriman, percaya pada waktu masih muda. Pada waktu menjalani ketuaan bisa saja jatuh ke dalam dosa kan? Tapi dosa sudah diampuni semua oleh Yesus. Yesus tidak berulang-ulang kali mati, cuma satu kali mati. Coba baca Kisah 13 ayat 39. Semua dosa diampuni pada waktu itu kita percaya. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada orang yang bisa merampas mereka dari dalam tanganku. Jadi keselamatan itu bukan hilang. Masa hari ini selamat, besok masuk neraka, besok lusa lagi selamat. Alkitab tidak ajar begitu. Sama sekali tidak mengajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih secara terkhusus kepada keluarga, bersukacitalah jikalau Bapak bila anak cucu menyaksikan bahwa selama orang tua yang kita kasih nenek Yepi ini hidup di dalam iman, dia ada di surga pada saat ini. Tidak di dalam alam maut, atau di dalam Sheol, atau di dalam Hades. Tapi dia ada di surga bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan para malaikat dan para serafim, sementara memuji Tuhan dan menggunakan jubah putih. Pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka orang-orang percaya, orang-orang beriman akan dibangkitkan dan diberikan tubuh baru, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus kan beda tahu. Pada waktu dia sebelum mati beda tubuhnya. Sesudah mati kan sudah beda kan? Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal yang sama dengan Yepi, kalau dalam hidupnya dia beriman, maka dia akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh yang sama dengan tubuh Tuhan Yesus. Dan dia sudah menjadi wanita cantik. Tidak ada lagi tuh keribut di muka, tidak lagi tuh ompong, tidak lagi tuh rambut putih, tapi jauh lebih cantik dari bintang-bintang film di Hollywood. Karena tubuh kemuliaan kan hal yang Bapak dengan Ibu seperti itu. Untuk itu mulai hari ini introspeksi kehidupan kita. Apakah saya sudah hidup di dalam iman atau saya hanya sebatas sebagai orang Kristen? Kalau tidak beriman, apapun jabatan kita di gereja, walaupun ketua jemaat, walaupun ketua sinode, walaupun paus, pasti tidak masuk. Mulai hari ini introspeksi kehidupan, dan kalau boleh jangan keluar dari tempat ini sebelum Bapak Ibu mengambil keputusan. Dosaku sudah dihapus oleh darah Yesus di kayu salib, dan anak-anak mengatakan aku akan ketemu dengan mama, oma pada waktu kebangkitan orang mati kembali. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Ya, dipersilakan Kidung Pujian DKPGT
Jemaat Kalumpang. Saya akan berkhutbah lewat pujian dan Bapak Gereja Calvin mengatakan puji-pujian yang disampaikan secara tulus kuasanya 2 kali lebih besar daripada khutbah. Semoga bisa menguatkan keluarga, khususnya Tante Teti yang sudah selet, sudah terlalu lelah. Nang sun dunia
kasih. Ya, yang tentu kidung penghiburan dari PKPGT Jemaat Kalumpang Puang di Pakalabi. Semoga keluarga dapat terhibur dan dikuatkan oleh kidung penghiburan. Kita akan menjalankan pundikasi dan kita dituntun dari nas persembahan menyatakan simpati dan empati melalui pundikasi ini dari Galatia 6. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pundikasi dijalankan Hingga
dalam surga ada perhentian. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan oleh persekutuan yang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan pada penyembahan yang telah kami lakukan bersama anak cucu almarhumah Nenek Yeti. Dalam rangkaian prosesi Mampasonglo atau Walau pada hari ini Tuhan, kami butuh campur tangan dan pertolongan Tuhan dari surga. Kami butuh keamanan prosesi ini Tuhan, terutama pada waktu menggiring jenazah ini, mengarak-arak jenazah ini ke tongkonan Tok Sarira. Biarlah segala sesuatu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan biarlah segala acara pada saat ini Tuhan untuk hormat dan kepujian nama Tuhan, anak cucu dan keluarga terdekat boleh dikuatkan, boleh dihibur, dan dimampukan untuk mengaminkan kuasa Tuhan yang sudah terjadi. Terima kasih untuk cuaca yang cerah. Dan biarlah cuaca ini terus sampai proses pemakaman selesai. Dan biarlah di antara anak cucu dan keluarga dekat terus terjalin kebersamaan, kasih sayang, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Dikuduskan berkati Tuhan dari sorga sehingga persembahan ini untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan dan jemaat boleh diberkati. Berkati yang ada, diberkati semua jemaat yang ada di sini Tuhan, di Kalumpang, Bapak Ketua Jemaat, Bapak Pendeta, semua pelayan-pelayan, penatua dan diaken dan juga seluruh anggota jemaat. Mereka diberkati, mereka tumbuh di dalam iman dan bersama-sama untuk mengayomi pelayanan supaya anak puji dipermuliakan. Sepanjang hari ini dalam segala rangkaian acara kami Tuhan dipuji dipermuliakan, dan jikalau masih ada keluarga-keluarga yang sedang menuju ke tempat ini Tuhan, dari manapun asalnya sertai lindungi berkati tiba dengan selamat sejahtera. Terima kasih untuk persekutuan dan penyembahan ini. Kami diberkati, Tuhan dipuji dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri yang bisa berdiri dan kita memuji Tuhan, makin dekat Tuhan. Kita
bahkannya di kon Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan kamu dengan pengharapan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. NKB 188. Pendeta Peter Tonapa serta keluarga dan anggota Gereja Toraja Jemaat Kanumpang berduka cita atas meninggalnya yang terkasih almarhumah Maria Tayan. Semoga keluarga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Nama apa? Biasa pakai di Potong bumi. Wah, mana anu akademi. Tapi sempat masih ini belum bisa. Iya, saya. Ini ada program anak Iya. Yuna. Bayana sehat-sehat siya mo. Nang satu to. Pwede nila sa tulong. Terong lusu din, ada terong lusu. Bani. Lu suti teh mau mesa. Ano? Hindi meron ko. Kung ngi karmalen sang kini na. Pamira to.
Solami temanada di Jolin Citirade apa pendekan gitu. Aku pendekan gitu. Maju ke tidak sampai kan Kemaru kali ini. Aku Josi. Oke, sudah ya. Untuk hari ini tidak ada di dalam perluan, nanti pemakaman lagi. Bagaimana? Iya kan tahun 2000 pertama. Kamu tuh tambah. Itu nomor kupo. Tanya kata nama pemikir soalnya. Kamti kemarin diterong dia soal gini, dia diterong lusu lo, tapi dia lo to ner, tapi pongi kerja nama besok, nah dia diterong jong bisa gina tiro, jong to mengkolerok ko na, dia diterong jong, yo malerok ko. Itulah ibadah yang dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Insinyur Intang Ponggaba, Doktor Teologi dan pemimpin liturgi Penatua Palumpun Patari. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya.